Ya sebenarnya memang ada beberapa tim yang menawarkan untuk kembali ke IBL gitu. Tapi dari beberapa tim itu setelah kita ngobrol, ya Borneo ini salah satunya yang kita punya visi dan misi sama. Gitu, terutama untuk mengembangkan pemain muda dan pemain-pemain di luar Pulau Jawa biar ada kesempatan untuk bertanding di Liga Bola Basket Nasional. Itu. Selain itu, Bumi Borneo itu menawarkan yang tidak pernah ditawarkan oleh tim-tim IBL lain, masalah after basketnya. Itu. Jadi saya lebih cenderung ke arah sini karena dua alasan tersebut. Jadi kan banyak pemain basket itu begitu mereka selesai main basket nggak tahu mau ngapain. Itu. Nah, di sini kan jadi Bumi Borneo itu punya nilai tambah seperti itu. Jadi mereka punya program pemain itu nggak hanya bisa mendapatkan pendapatan dari hanya basket aja, tapi dia bisa mengembangkan dia melalui bisnis atau dia nanti akan dibantu untuk masalah pekerjaan dan lain-lainnya. Itu nilai tambah yang mungkin tidak semua tim seperti itu. Sudah. Jadi kan memang kita mayoritas kita kan pemain-pemain yang apa ya, istilahnya itu mewakili tidak terwakili gitu. Jadi yang belum banyak pernah berkecimpung di basket nasional, apalagi di liga tertinggi kita gitu. Jadi target kita memang anak-anak muda, terutama dari Pulau Kalimantan, khususnya Kota Pontianak. Itu sih. Kalau di pro itu kan basket sudah menuju seperti industri. Jadi antusiasme masyarakat itu untuk Liga Pro lebih besar dibanding mahasiswa. Tapi nggak bisa dipungkiri juga untuk mencapai level itu fondasi harus kuat juga. Jadi di mahasiswa itu dibentuk fondasinya untuk bisa bersaing di level pro. Kalau dibilang perbedaan ya jelas signifikan ya, karena memang di mahasiswa itu kurang banyak pertandingan, lalu kurang antusiasme penonton, tidak seperti Liga Pro. Jadi tendensi bertandingnya segala macam itu berbeda. Ya mungkin nggak ada operator yang menyelenggarakan gitu kan, soalnya kan mahasiswa ini untuk masalah sponsor itu tidak seperti di liga profesional gitu. Masalah sponsorship, terus masalah dia publikasinya tidak banyak lah. Jadi memang kurang terdengar gaungnya, apalagi liga mahasiswa di Indonesia itu mungkin kurang lebih paling lama sekitar 3 atau 4 bulan dalam 1 tahun, habis itu nggak ada lagi gitu. Kalau bicara fundamental itu kan basic ya, fondasi dasar gitu. Nah, pemain di kita ini belum ada keseragaman cara melatih dari anak-anak usia dini, mahasiswa sampai atas itu seperti apa gitu. Jadi contoh misalkan anak SMP punya tinggi 190 misalkan gitu. Ya dia dilatih sama pelatihnya main di bawah ring. Gitu. Tapi dribblenya belum bagus, terus cara menembaknya nggak bagus gitu. Padahal begitu dia nanti ke mahasiswa, ke liga profesional itu belum tentu dia akan bermain posisi itu juga. Gitu sih. Memang perlu keseragaman juga terutama dari induk organisasi kita ya, PB Perbasi itu mempunyai kurikulum buat pelatih-pelatih apa yang harus diberikan kepada kelompok usia sekolah, mahasiswa itu harus ada sebenarnya. Di pelajar cukup banyak di SMA ya, terutama SMA itu cukup banyak pertandingan turnamen banyak. Ada DBL, ada terus cup sekolah gitu bikin. Lebih banyak pelajar dibandingkan mahasiswa, itu jauh banget. Jadi ini agak ini ya. Jadi begitu anak-anak SMA ini ketahuan, oh si ini bagus, ini begitu di mahasiswa hilang. Tahu-tahu begitu ke pro, padahal yang disebutkan di liga profesional itu dari kampusnya kan. Iya betul. Itu. Itu baik, mudah-mudahan benar, itu aja sih. Jangan cuman ya angan-angan harapan palsu aja gitu. Ya kan kita pengennya kan basket itu merata di seluruh Indonesia, nggak hanya di Pulau Jawa aja kan. Itu sih. Untuk tim DKI-nya? Iya. Atau semua
jangan-jangan. Kalau untuk tim DKI semuanya pemain tuh layak ya. Karena kan pemain itu kan mewakili ibu kota gitu, sudah terseleksi dari tahun 2018. Jadi yang benar-benar layak untuk membela DKI ya itu 11 pemain itu. Gitu. Jadi untuk bicara dia ke profesional mereka sudah layak semua. Dan terbukti mereka juga udah di booking tim-tim IBL gitu kan, kayak gitu. Kalau bicara target, memang dari manajemen tidak berharap target Final Four atau apa gitu kan ya. Cuman kalau saya pribadi sebagai pelatih kan nggak terima gitu, ngelatih gitu-gitu aja gitu loh. Kalau saya pribadi sih akan usaha untuk masuk ke playoff dulu minimal tim Borneo ini. Inspirasi sih iya, tapi kan kita itu pelatih, tugasnya melatih. Siapapun pemain yang ada di tim kita, ya itu yang kita maksimalkan gitu ya, tanpa perlu harus beli tanda kutip beli pemain mahal kayak gitu. Jadi kalau saya punya prinsip, pemain-pemain bagus itu tim itu menang atau juara itu biasa. Tapi kalau pemain-pemain yang mayoritas kita belum tahu itu juara, itu menang, itu luar biasa. Pengalaman di mahasiswa mungkin rata-rata semua berpengalaman ya. Tapi kalau untuk di IBL mungkin baru ada 1 orang ya. Jadi kemarin sempat ada rame-rame gitu ya masalah pemain rookie ya. Jadi ada beberapa tim menitipkan pemainnya itu untuk di rookie. Tetapi ternyata di rookie itu nanti nggak bisa bawa titipannya. Harus di-pick gitu kan. Jadi tim-tim lah, ada beberapa tim tuh sempat ya kayak adu argumentasi, lalu pemain saya gitu. Lalu beberapa tim nanya sama saya, "Kok ambil siapa?" Saya ambil yang anak asli Kalimantan, itu udah saya ambil. Itu dari kayaknya sih mereka itu anak-anak Kalimantan itu nggak ada yang melirik gitu loh. Jadi saya pilih yang nggak dipilih orang, itu saya pilih gitu sih. Pemain asing itu saya pernah waktu ABL. Pernah ABL. Waktu di Laskar Jaya ya? Iya, tapi kan waktu ABL itu kita nggak ada budget maksimal. Kita boleh pilih pemain siapa aja gitu kan. Kalau di IBL ini kan kalau saya nggak salah info itu kan dapat budget itu $4.000 kalau nggak salah deh. Gitu. Nah sedangkan kita mau scouting mereka pun juga seperti beli kucing dalam karung gitu loh. Mereka lewat video, itu kita nggak tahu video tahu berapa kan. Apakah dia sampai sini belum cedera gitu, kita nggak tahu gitu loh. Apalagi ditambah nanti katanya nggak bisa semudah seperti tahun-tahun sebelumnya kalau dia ditukar gitu. Jadi ya bener-bener kita harus selektif banget gitu. Sesuai kebutuhan tim aja sih pilihnya nanti. Gimana ya? Nggak ngerti juga sih masalah pemain asingnya ya. Cuman kalau untuk di liganya, saya pengen tuh sebenarnya liga tuh balik seperti zaman dulu gitu. Karena ada 16 tim, udah ketemu semua aja gitu. Nggak usah dibagi-bagi pool lagi. Dan kalau saya pribadi berharap saya sempat ngobrol juga sama pelatih-pelatih senior kayak Victor Roring, Coach Ito. Kita dibikin seperti Filipina aja liganya. 4 bulan pure pemain lokal, 4 bulan pure dengan pemain asing. Jadi total liga 8 bulan. Kalau kita kan liga 4 bulan, 8 bulan tuh istirahat gitu. Jadi gimana kita mau bersaing di Asia Tenggara kita masih nomor 2 terus kan? Gitu sih. Sebenarnya apa ya? Philippines tuh bisa lah kita kalahin. Yang penting jumlah pertandingan kita itu aja gitu. Contoh di PBA itu liga 9 bulan jalan. 3 bulan pemain lokal, 3 bulan pakai Phil-Am misalnya Filipina Amerika, 3 bulan lagi dengan pemain import gitu. Jadi mereka 9 bulan liga jalan, 3 bulan rest. Nah, kita kan nggak begitu. Itu terus ditambah kompetisi di mereka berjenjang itu ke bawah-bawah itu mahasiswa, pelajar itu banyak banget. Jadi dulu DKI, saya cerita sedikit ya. Waktu bawa tim DKI Plat Dapur itu main turnamen antar mahasiswa di sana. Kita main tuh ada 6 tim. 5 hari. Kita main 1 hari 2 kali main. 1 hari 2 kali main. Setelah kita main jam 8, jam 10 kita main. Habis jam 10, 12 tuh kita rest. 12 main lagi.
saking begitunya gitu dengan pertandingan. Ya pertama main kita kaget gitu kan. Kok begini, sedangkan di sini kita main hari ini, besok itu udah komplain orang-orang. Gitu loh. Ya mungkin apa ya, cara berpikirnya mesti dirubah sih untuk basket Indonesia. Kalau juara sih memang targetnya semua seperti itu gitu ya. Tapi kan tinggal proses kita ini dari pemain-pemain yang mewakili, tidak terwakili itu, kita memang nggak butuh cepat, nggak bisa cepat gitu. Apalagi di ubur-ubur waktu seperti masalah pemain, terus jumlah jadwal latihan kita tuh sampai detik ini belum fix banget gitu. Mungkin sekitar tahun pertama ini, tahun kedua, tahun ketiga mungkin kita bisa di atas. Tahun kedua mungkin kita sudah mulai naik, tahun ketiga kita bisa di top tim lah. Gitu sih.